Yo, listen mo mang dito. Ranking bagi anak, mulai yon yang saya may speaker, may stabilitas, SSP, pan atau itu kan. Golong-golong itu, lagi baik, jelas TV, tapi kalau itu, dua kantin itu. Odi, arah mga cuma usang para pelupan. Gusto ko lang ito may karap ka sa lang. Bola nito ah. Yo. Saya ketua negara. Bapak Emeritus. Memang saya pemain lapan. Memang ada tugas-tugas. Wah, macam ngaji di itu ngaji enggak. Memang orang balik pada doa macam pada desa. Jadi ya, macam ngaji terima kasih. Bapak botong sama mana kan Pak. Ini suster yang paling cantik. Dengan coba. Yo. Kedua gialna kirna kita. Baik. Tunggu. Biasa bermamang dia, mungkin terjadi yang berbeda. Komunitas kami itu, kami anak mendidik. Mencari ketolong lagi baik. Beres ke salah sih. Oh, kalau mau lagi. Yo. Karena bila politik, politik bawa kira dah, bukan buka te kanai lelu politik. Dua ketika ini macam apa saya kedua sama-sama tak misalnya mengirimkan kemarin ada barang ngaji dan suster soal. Kalau itu tanya apa orang itu maka bicara masih detail terus aku ngaji dan suster soal. Saya taruh pada di kita siap. Supaya mendengar. Kunci gereja kepada Ustaz Provinsial. Terima kasih.
Baik, terima kasih para Bapak Linus yang sudah Allah yang Maha Rahim, penjagaanmu sungguh mengagung. Malaikat dan manusia kau panggil mengabdi. Kami mohon, semoga mereka yang berada di hadapanmu dan mengabdi membantu kami menjadi dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan yang mendiami rumah Tuhan. Jiwaku dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Tuhan bersamamu. Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Rekan-rekan imam yang kami cintai, para suster sekalian, Biarawan Biarawati, umat beriman yang kami kasih dalam Tuhan. Saat ini kita merayakan sebuah tanda kasih dari Allah. Merayakan sebuah tanda kasih dari Allah. Ini pada hari ini, di mana para saudari kita, para suster dapat berkumpul bersama dan mempersembahkan doa-doa mereka kepada Tuhan. Karena itu melalui momentum suci ini, komunitas biara ini pasti akan menjadi semakin lengkap dan sempurna dengan ahli berkatnya kapela ini. Dan mestinya sesudah ini ada garansi, ada jaminan spiritual rohani yang semakin kuat bagi para suster
untuk menjalankan panggilan hidup dengan lebih baik dan terutama bukan menjalankan dengan lebih baik saja, tapi dengan lebih nyaman. Menghidupi panggilan dengan lebih nyaman karena yakin akan Tuhannya. Dan semoga di tempat ini para suster semua dapat merasakan kedamaian dari Allah, dapat merasakan cinta dan pengharapan Allah yang senantiasa menyertai persiapan panggilan dan pelayanan mereka di jantung arena pariwisata super premium Labuan Bajo. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih, Mazmur 84 ayat 1 sebagai tema perayaan kita pada pagi hari ini, yang mengungkapkan kerinduan dari para pemazmur atas dua hal berikut. Yang pertama, dia mengungkapkan kerinduan akan hadirat Allah. Dan yang kedua, dia mengungkapkan kegembiraan yang kemudian mengkristal dalam hati karena berada di dalam rumah Tuhan. Satu kesatuan, merindukan hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan membuahkan kegembiraan. Di mana tempatnya? Di rumah Tuhan. Yang pertama, kerinduan yang pertama menunjuk pada kehadiran Tuhan atau yang seringkali kita sebut sebagai presensia Dei. Dengan tiga aspek sentral dari kehadiran Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan hadir. Yang kedua, kekuatannya hadir. Yang ketiga, daya dan pengaruh untuk semua orang yang merindukan hadirat ini. Sedangkan kerinduan yang kedua terhubung pada kegembiraan rohani, kegembiraan spiritual, Laetitia spiritualis, sebagai buah dari kerinduan yang pertama itu. Pemazmur mengirimkan pesan mendasar bagi kita sekalian, secara khusus bagi para suster, bahwa kepuasan pelayanan harus kita bawa dalam momentum perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Dalam keintiman, perjumpaan dengan Tuhan akan menghasilkan sukacita rohani, menghasilkan Laetitia spiritualis. Dan sukacita itu pasti menjadi sumbu intuisi spiritual, menjadi sumbu energi pelayanan kita kembali. Kegembiraan itu adalah sumbu yang membuat nyaman kegembiraan kita untuk tetap semangat melayani. Saudara-saudara yang saya kasih, dari bacaan pertama kita belajar ada yang kita dengar tadi. Bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya setelah selesainya pembangunan bait suci di Yerusalem. Yahweh menampakkan diri kepada Salomo. Dan menarik perikop ini erat terkait dengan kerinduan sang pemazmur tadi dalam tema bacaan kita tadi. Bait suci Yerusalem dipahami dari dua sisi yang dibangun oleh Salomo. Sisi pertama yang dilihat bahwa bagi Salomo bait suci adalah pertama-tama sebuah bangunan struktur fisik yang harus dibangun dengan fondasi yang kuat dan horizon keindahan untuk bersinar sebagai sebuah keajaiban arsitektur, tempat di mana umat bisa datang untuk beribadah. Lebih melihat perspektif fisik. Kedua, Tuhan melihat. Pertama, Salomo melihat. Kedua, Tuhan melihat dan memperlakukan bait suci lebih daripada apa yang dipikirkan oleh Salomo. Karena itu, Tuhan sendiri menguduskan bangunan itu menjadi rumah kediamannya. Dengan pesan simbolis yang kuat terungkap kepada kita sekalian, bahwa nama Tuhan akan tinggal tetap selamanya di sini. Maka Tuhan juga akan senantiasa terarah ke tempat ini. Dan hati Tuhan akan terpintal, terpaut erat dan kuat hingga tetap di bait suci. Itulah pesan.
Tuhan mengubah bangunan itu menjadi rumahnya sendiri. Dan perlu balik, digambarkan demikian. Tuhan hadir di sana yang disebut sebagai presensia Dei. Untuk menyertai umatnya yang ada di sana, providensia Dei. Dan kapela ini adalah bukti kehadiran Tuhan di tengah kehidupan para suster yang ada di dalam komunitas ini. Karena itu, saudara-saudara, dalam Injil Matius, bacaan Injil yang kita dengarkan, Yesus menceritakan perumpamaan tentang dua tipe karakter tukang bangunan. Pertama, dia membangun rumahnya di atas batu. Kedua, yang membangun rumahnya di atas pasir. Dua model tukang bangunan ini mendapatkan hasil yang berbeda. Orang yang membangun rumahnya di atas batu, rumahnya tahan terhadap berbagai macam angin dan juga badai. Sedangkan orang yang membangun rumahnya di atas pasir, runtuh berantakan dan hancur kalau dilanda banjir. Saudara, kondisi ini adalah simbolisasi. Sekali lagi, kondisi ini menguat dalam pesan simbolisasi dari sikap manusia memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Kapela ini adalah ruang suci di mana firman Tuhan menjadi santapan para suster yang akan memakai. Artinya, kehadiran kapela ini mesti berdampak dalam pelayanan para suster ke depan. Kapela ini mesti berdampak pada setiap orang yang datang bersujud dan menyembah Tuhan dan berdoa di tempat ini. Saudara-saudara, sebagai bagian dari kehidupan dan semesta yang terus berdenyut di sekitar kita, perayaan ini mesti mendapatkan aksentuasi yang kuat dalam konteks besar peristiwa super premium Labuan Bajo saat ini. Ada sejumlah isu barangkali penting bagi kita untuk direnungkan dalam kesempatan berapa ini. Yang pertama, tempat ini, Labuan Bajo ini, menjadi kian terbuka. Semua orang bisa datang dengan nilai, gaya hidup, agama, dan karakter-karakter lainnya. Bersilih-silih berganti datang. Di sini tentu ada bahaya. Masyarakat menjadi anonim. Masyarakat menjadi tanpa identitas. Kekristenan sebagai identitas kita sudah hadir jauh lebih lama daripada sekarang, berhadapan dengan satu yang mungkin jauh lebih menggoda kita. Dan kekristenan yang menjadi identitas kita hadir sudah sekian lama. Tetapi Labuan Bajo sebagai tempat destinasi suci ini tentu lebih menggoda. Lebih menggoda dari identitas Kristen kita. Para suster tentu dia menjadi salah satu simbol mempertahankan identitas sebagai masyarakat Katolik ini. Hadirnya kapela ini menjadi simbol kuat yang mengikat citra dan identitas ini. Yang kedua, di tengah sifat industri pariwisata yang serba cepat, banyak orang mungkin mudah mengabaikan hubungan intim dengan Tuhan dan melupakan kesejahteraan rohani mereka. Sangat mudah. Di tengah arus cepat yang berkembang pariwisata, sangat mungkin saya katakan kita semua akan tergoda. Kita mungkin tergoda untuk berfokus hanya pada aspek materi pelayanan kita, bukan pada kebutuhan emosional dan rohani umat. Yang ketiga, Labuan Bajo adalah rumah kedua, mungkin juga rumah ketiga dan seterusnya bagi para pengunjung yang silih berganti datang ke tempat ini. Semua yang datang pasti dengan tujuan berbeda. Ada yang ingin datang ke Labuan Bajo untuk menikmati keindahan.
Ada yang ingin datang ke Labuan Bajo, ingin menyepi. Ada yang datang ingin menemukan makna hidup. Ada yang datang ingin keseluruhan. Ada yang datang dalam kondisi hancur secara emosional dan spiritual, desolasi, dan membutuhkan penghiburan, konsolasi di tempat ini. Masihkah dia menemukan identitas kekristenan itu sih? Para suster harus mampu membangun koneksitas dengan situasi ini melalui perhatian, melalui tindakan, dan terutama melalui pelayanan. Keempat, pariwisata super premium adalah pelataran terbuka bagi kompetisi tidak terbatas, bagi akumulasi profit untuk peminggiran dan alienasi mungkin akan menjadi pengalaman sosial umat kita di tempat ini. Kita harus siap terlibat dan berpihak pada pengalaman-pengalaman serupa. Kehadiran para suster harus menjadi bagian dari pengungkapan ikhtiar solidaritas Allah bagi kehidupan yang adil dan manusiawi di tempat seperti ini. Karena itu dengan demikian, para suster dan saudara-saudara terkasih, perayaan kegembiraan kita pagi hari ini serentak adalah sebuah momentum refleksi, momentum introspeksi, sekaligus momentum profleksi bagi kita sekalian. Melalui refleksi, kita berusaha menemukan makna kehadiran kita di tengah kehidupan yang serba menggoda. Melalui introspeksi, kita mampu menilai dan mengukur bobot kehadiran kita. Dan melalui gerak profleksi, kita mesti menyusun kerja-kerja pelayanan kasih dengan bantuan Tuhan sendiri. Semoga kita membangun pelayanan kita di atas batu karang ajaran Tuhan Yesus sendiri. Dan semoga komitmen kita terhadap keunggulan dan keramah-tamahan membantu kita menahan badai yang mungkin datang bersamaan dengan pembangunan pariwisata super premium di tempat ini di Labuan Bajo. Semoga Labuan Bajo terus tumbuh dan sejahtera dengan satu dan dua cara kehadiran dan pelayanan kasihmu para suster sekalian dan umat yang ada. Omnia in Caritate. Ada pantun bukan perintah yang nanti akan berakhiran sama. Tapi ini pantun spiritual beda. Di Labuan Bajo menjauh di sana, para suster SSPS berbakti dengan sabar. Kafe lama mereka tampak megah bersedih, melayani para wisatawan dengan setia dan ramah. Di kawasan pariwisata yang cantik dan asli, para suster melayani dengan kasih. Sukacita terpancar dari wajah yang asli. Di hati pengunjung tumbuh rasa syukur, bahagia, dan tulus. Terpujilah nama Tuhan. Berdoa kita dalam nama Tuhan. Ya Allah, Engkau menguduskan tempat-tempat dipersembahkan kepadamu. Curahkan rahmat-Mu ke atas rumah doa ini. Berilah agar semua orang yang berdoa kepadamu di sini merasakan perlindungan dan belas kasih. Kami bersyukur sebab Engkau hadir dan bekerja di segala tempat kekuasaan. Dengarlah Tuhan doa-doa kami. Semoga Engkau yang telah membangun rumah ini melindunginya terhadap segala yang jahat.
Semoga Roh Kudus membimbing kami dengan kekuatannya. Akan tempat ini, kami selalu membuka kehadiran-Mu dan meminta kekuatan dari-Mu untuk menjalankan perutusan di tengah dunia. Dengarkanlah doa-doa kami hamba-Mu Tuhan. Hendaknya siang malam mata-Mu memandang ke atas rumah doa ini, dan sudilah menguduskannya untuk perayaan peristiwa-peristiwa suci. Terangilah dengan cahaya-Mu, terimalah setiap orang yang datang menyembah kepada-Mu di tempat ini. Demi nama-Mu yang besar dan tangan-Mu yang kuasa Tuhan, kami mohon semoga kapela ini disucikan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perjamuan kudus di gereja yang sangat bersama ini meneguhkan iman akan Putra Yesus Kristus sebagai awal dan akhir dari ziarah iman setiap pengikut yang percaya kepada. Semoga pemberian diri Kristus dalam perubahan tubuh dan darahnya senantiasa dipersatukan dengan persembahan umat. Semoga perjamuan ini memupuk semangat solidaritas kami kepada sesama dan seluruh alam ciptaan, dan hendaknya altar ini Tuhan Kau kuduskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah melaksanakan karya keselamatan pada kayu salib. Tuhan, sucikanlah salib ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, agar menjadi tanda rahmat bagi semua orang yang memandangnya dengan penuh kepercayaan. Terimalah Tuhan hormat dan pujian kami kini dan sepanjang segala masa.
Karena itu Tuhan, kuduskanlah mimbar ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Agar sabda-Mu yang diwartakan melalui mimbar ini meresap dalam hati kami serta menghasilkan buah-buah kehidupan yang berlimpah. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Allah yang Maha Kuasa, kami memuliakan Engkau karena Engkau melakukan perbuatan besar pada saat pertama. Dalam biaya Tuhan kami melihat betapa besar karya belas kasih-Mu kepada kami. Sudilah Tuhan Engkau memberkati pagi ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang akan mengingatkan bahwa Maria bukan Kristus adalah Bunda kami, dan bahwa kami boleh memohon bantuannya dalam setiap suka duka kami. Semoga kami seperti Maria mengikuti Yesus hingga ke puncak Golgota dan mencapai persekutuan dengan Dia selama-lamanya. Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Ya Allah Yesus Kudus, menganugerahkan kepada kami roti sejati surgawi kepada manusia akan menjadi santapan rohani. Berkatilah tabernakel ini yang telah kami siapkan untuk menyimpan sakramen Maha Kudus Putra. Semoga dengan menghormati dan memuliakan Kristus yang hadir di sini, kami ikut sertakan dalam karya penyelamatan. Sudilah Tuhan memberkati tabernakel ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Who is worthy to be praised?
Kami memuji Dikau senantiasa. Namun istimewa pada masa ini, merayakan Kau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah, umatmu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil mengiringi penyanyi. Segala sesuatu dan Engkau takkan henti-hentinya menghimpun umat bagimu sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya korban yang murni dipersembahkan bagi nama. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan supaya Engkau berkenan memutuskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri agung ini. Dengan Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkannya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang. Dengan berkata dia bersama dia dan
yang kita saksikan bersama pada pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi dan selamat datang untuk kita semua. Perkenalkan saya menyampaikan puji syukur kehadiran Allah Tritunggal yang Maha Merayakan kasih Tuhan yang menyatakan mengatakan bahwa hari ini adalah perayaan kasih Tuhan dinyatakan. Saya terharu karena kami SSPS ini tidak punya apa-apa. Modal kami adalah tenaga, ramah tamah, dan siap sedia. Yang kami kasih Monsignor Sipri dan Monsignor Emeritus yang kami hormati Romo Fikir, Pastor Paroki, para imam, dan juga para saudara SPD yang kami hormati Bapak Bupati Manggarai beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, dan jajaran Bapak Sekda beserta Ibu yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat hadir di sini beserta jajarannya yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Ibu undangan yang adalah sahabat-sahabat SSPS terutama yang berkarya di wilayah Labuan Bajo ini. Yang kami hormati dan kami kasihi para suster, kepala unit mulai dari TK, SD, SMP, SMK, para mitra kami yaitu para guru pegawai dan peserta didik yang kami kasihi. Yang kami kasihi Bapak donatur yang dikasih oleh tangan kanan yang ada di sini adalah Ijen bersama Bapak Linus yang hadir di antara kita, dan singkatnya kita semua yang hadir di siang hari ini. Perayaan hari ini adalah sebuah syukur yang terdalam. Syukur karena kami keluarga besar SSPS Flores Barat telah mengalami kasih Tuhan melalui tangan dan hati dari para donatur dari semua keluarga Bapak Frans Kibo yang membangun kapela yang sekian megah. Syukur hari ini juga merupakan tantangan bagi kami SSPS. Tadi Monsinyur katakan kalau kapela ini merupakan tanda kehadiran, kekuatan, dan daya penggerak. Saya kira ini adalah pesan utama bagi kami para abdi Rohanius atau SSPS untuk menjadikan tempat ini sebagai wadah, bukan saja yang berkarya saat ini di Labuan Bajo. Kami semua ini adalah misionaris bergerak, dan tahun ini bukan secara kebetulan. Tahun ini yang menggerakkan kami adalah moto Passion for Mission. Artinya kami harus bertobat untuk misi. Jangan hanya ada di antara pusaran ini, yaitu sekolah-sekolah, tetapi kami bisa bergerak keluar dari komfort zona kami, zona nyaman kami, bergerak lintas batas. Kehadiran kapela ini di, kalau saya mau katakan, di pusat atau jantung kota pariwisata ini adalah sebuah daya penggerak bagi kami. Siapa saja yang bertugas dengan ini, mungkin saat ini ya Suster Blandina, Suster Livin, dan semua yang berkarya di sini.
Tapi karena kami adalah dinamis, kami bergerak, berputar kapan saja kami. Siapa tahu ya juga orang lain yang berkarya di sana. Dan pesan hari ini berlaku untuk kami semua, yaitu kami mesti pergi lintas batas. Mengapa? Karena kami sudah mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang kami alami dengan cuma-cuma mesti kami berikan secara cuma-cuma, secara lintas batas. Tadi Monsinyur sudah mengatakan banyak rentetan atau deretan realitas dunia, terutama di wilayah Labuan Bajo ini sebagai kota pariwisata premium. Semoga kami dengan perayaan hari ini bisa menjadi penghibur bagi yang patah hati. Tangan dan mata kami menjadi kekuatan dan sarana yang bisa menata kembali kalau yang datang dan hadir itu adalah sudah remuk atau berkeping-keping. Ini harapan kami. Bukan saja kepada para sistem saya yang berbicara, saya rasa adalah ini adalah kesempatan bagi kami untuk sebuah transformasi. Tempat ini menjadi ruang suci, space, untuk kami menata kembali identitas kami sebagai religius dan misionaris di tengah realitas dunia yang banyak godaan dan tawaran yang menggiurkan. Di tempat ini pasti kami para suster atau saya yang datang berdoa, tapi terutama kami saat berbicara kami, karena sebelum kami keluar rasanya kasih kami mesti diberi dalam rumah baru kita keluar. Mengapa saya menekankan beberapa hal ini? Pembaharuan hidup religius misioner bagi kami dalam keheningan doa, refleksi, meditasi, dan kontemplasi. Kalau kami sudah kuat dan kokohkan, identitas kami jelas seperti yang dikatakan oleh Monsinyur. Jangan-jangan orang bilang dulu, suster apa ya kita? Mesti orang langsung tahu, oh itu SDGs. Baru kami bisa keluar untuk bisa meneguhkan identitas gereja atau umat atau siapa saja yang berpapasan dalam pelayanan kami. Ini adalah pesan bagi kami, bagi saya dan para suster saya. Tetapi juga mungkin baik adalah pesan bagi kita semua. Tadi kami punya suster Iko, Labuan Bajo, suster Pelantina, Fotosia, bicara menggebu-gebu bahkan ulang sampai 2 kali. Kapela ini bukan hanya untuk kami. Ini artinya kesempatan yang kami berikan, tetapi juga pasti para suster pelayan di sini mereka juga akan melakukan kegiatan-kegiatan pastoral kategorial untuk menganimasi kehidupan umat. Tapi mana saja yang berkarya di hotel-hotel, di kafe-kafe, atau di jajaran pemerintah. Dari semua ini adalah kesempatan pembaharuan bukan saja untuk kami, tetapi juga saya mengajak adalah pembaharuan untuk kita semua. Dan kami semoga dengan kekuatan yang ditimbang dari kapela ini bisa menjadi simpul yang mengikat satukan keterpecahan ini karena tawaran dunia yang menggiurkan. Ini adalah sebuah harapan dan juga kerinduan serta tiap dari kami para suster SSP Sulawesi Barat, terutama yang bekerja di wilayah Labuan Bajo ini. Mengapa tidak? Kalau kami yang dari Damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan budi saudara. Semoga saudara semakin hari semakin mengenal dan mencintai Tuhan. Semoga saudara selalu mengusahakan yang benar, yang luhur, yang adil, dan yang suci murni. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara
Isa Tarsis. Syukur